Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Good evening, everybody here. I'm happy to meet you here. It is a kind of practicing in presenting something, especially it is in Google Meet. I am beginners, so it will be their mistake, I think, but it is okay because it is process of learning. Is it right? Yes. Yes. Right. Before I present my, it is a group, yeah. Before I present the result of my preparation, yeah, the topic is about apa tadi? Capaian pembelajaran. Pembelajaran. Capaian pembelajaran in English can be achievement, ya. Achievement atau tidak capek pokoknya. Ya, nanti jangan-jangan capaian pembelajaran bikin capek. No, I don't want it like this. Okay. Directly we go to the material, and I would like to present my topic. Yeah. More option. Let me check. It is the first time for me to present virtually. Okay. Yeah, my laptop is not running well, so okay. Okay, share, yung. Ito. Oke. Bapak Ibu bisa melihat screen saya? Halo. Masih belum. Halo. Enggak, Belum. Betul. Betul, belum. Sudah. 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 Jalan kamar, jalan kamar. Oh, tidak ganggu. Hello, friends. Yeah. Can you see my screen? Yes, I can see it. Okay. Because the problem is the problem is internet. The signal? Okay. Is it okay? Ya. Yes. Saja ya. Jadi apa yang kita bahas nanti adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran meliputi apa saja? Nanti the first is what is the definition of capaian pembelajaran. Jadi nanti kita sebelum pergi lebih dalam, pergi lebih jauh, masuk lebih dalam, kita membicarakan dulu the definition of capaian pembelajaran. And then the second, what is the purpose of capaian pembelajaran? Jadi kalau kita sudah tahu, sudah paham apa yang dimaksud capaian pembelajaran, kemudian kita go to the next slide, that is what is the purpose of capaian pembelajaran. Tujuannya apa tuh capaian pembelajaran? Atau biar capek atau apa? Ya, nanti kita bahas lebih lanjut. And then the third is what is the principle of pembelajaran? Prinsip-prinsipnya apa dalam pembelajaran? Atau ini capaian pembelajaran ya harusnya. Nanti mohon masukannya ya teman-teman. And then the last, how to formulate capaian pembelajaran. Bagaimana cara memformulasikan atau membuat capaian pembelajaran yang ideal. Idealnya bagaimana? Tapi kadang-kadang kita sering idiot. Okay, let's go to the second atau the next. Ya, the definition of capaian pembelajaran. Apa tuh capaian pembelajaran itu? Ya, yang pertama, kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik pada tiap
mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Itu definisi dari capaian pembelajaran. Nah, jadi karena di sini kita umum, ini terdapat pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kalau kita masuk di pendidikan menengah. Saya ulangi, kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik. Jadi kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik pada tiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. And the next explanation, ya, capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Jadi capaian pembelajaran itu bentuknya narasi. Nah, jadi seperti paragraf. Narasi yang bagaimana harus merupakan satu kesatuan, tidak boleh terpisah-pisahkan. Itu sementara, let's go to the next. The purpose of capaian pembelajaran. Tujuan dari capaian pembelajaran itu apa toh? Untuk menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Yang kedua, untuk memberi arah guru dalam pelaksanaan dan penilaian pembelajaran. Jadi ini the purpose of capaian pembelajaran. And then the next. Ya. The principle of capaian pembelajaran. Ya, prinsipnya capaian pembelajaran itu harus terukur dan spesifik. Terukur dan spesifik, khusus. Ya, ini di rumah saya juga Mas Aden. Nah, karena terukur dan spesifik itu harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu pemahaman dan pengetahuan. Jadi pemahaman dan pengetahuan itu beda. Pengetahuan tahu saja, pemahaman setelah paham mau mengaplikasikan atau melaksanakannya. And then praktis. Praktis maksudnya itu biasanya menggunakan kata-kata menunjukkan atau menerapkan. Terus keterampilan generik. Kata-kata yang biasa digunakan yaitu menganalisis, membandingkan, dan lain-lain. Jadi saya ulangi, prinsip dari capaian pembelajaran itu harus terukur dan spesifik. Terukur maksudnya kita harus memperhatikan aspek pemahaman dan pengetahuan. Jadi bisa diukur pemahamannya atau pengetahuannya. Aspek praktis biasanya menggunakan kata-kata menunjukkan, menerapkan. Keterampilan generik, kata-kata yang biasa digunakan menganalisis dan membandingkan. Kemudian yang kedua adalah fleksibel. Fleksibel maksudnya di sini sesuai proses dan tahap belajar siswa atau fase-fase siswa. Berikutnya yang terakhir ini. How to formulate capaian pembelajaran. Bagaimana cara memformulasikan atau merumuskan. Cara merumuskan capaian pembelajaran. Itu ini tadi harus dalam bentuk paragraf yang utuh dalam satu kesatuan. Berikutnya harus menggambarkan apa yang akan dicapai peserta didik di akhir pembelajaran. Berikutnya harus mengembangkan dan menguatkan. Jadi capaian pembelajaran di situ harus mengembangkan dan menguatkan. Apa yang dikembangkan dan apa yang dikuatkan itu kompetensi serta karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian sekelumit latihan atau simulasi untuk IHT. Terima kasih. Sekarang kita sampai pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good job, Bu Rini. Waalaikumsalam. Ya.
May I ask you? Enggak boleh. Ya, Bu Rini. Nggak dengar ya? Oke, Nggak dengar ya? Bu Mardiah ya. Oke, Iya, iya. please. Bu Iya. Mardiah have Sudah, questions sudah and dengar suara saya. I do hope Saya I can hanya answer the question. If I cannot answer the ya. questions, the other must help me, okay? Capaian pembelajarannya itu dalam bentuk apa di setiap akhir pembelajaran itu? Yang misalnya kalau per KD itu modelnya gimana atau disebut apa untuk capaian pembelajaran? Apakah setiap habis KD dibuatkan capaian pembelajaran atau di setiap satu semester? Oke, ini pengertian saya ya. Nanti teman-teman bisa meluruskan. Iya. Kemarin seperti yang disampaikan KD dan KI sepertinya dilebur menjadi capaian pembelajaran. Now there is no KD and KI anymore. We only have capaian pembelajaran. Pengertian saya ya, kalau capaian pembelajaran itu dibuat per semester. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu yang di sini. Halo, langsung respon saja. Capaian pembelajaran itu merupakan paragraf dan mungkin dituangkan dalam rapot. Rapot nanti berupa narasi. Itu pikiran saya, kesimpulan saya seperti itu. Jadi kalau tiap KD, dulu kalau tiap KD itu yang ada tujuan pembelajaran. Jadi setiap indikator setiap tujuan pembelajaran ada indikatornya, terus kemudian dituangkan dalam soal atau asesmen gitu. Tapi kalau sekarang capaian pembelajaran itu berupa narasi, diskusi atau penjelasan pada akhir pembelajaran semester ini atau fase ini siswa dapat begini gitu. Seperti itu Bu Maria. Mungkin Iya. Lalu gimana dengan penilaiannya, Bu? Maksud saya itu penilaian dari hasil capaian pembelajaran. Penilaian kalau berupa narasi kan keterangan ya. Kemudian kalau berupa angka gimana penilaiannya? Oke, berarti kalau nilai dituangkan dalam nilai itu kan ada asesmen formatif. Nah, asesmen formatif itu berarti kalau saya bikin saya itu ulangan harian. Itu dituangkan dalam tujuan pembelajaran. Kalau ini capaian pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu dijabarkan atau dijelaskan pada saat kita sebelum mengajar. Pada subtopik atau topik. Pada akhir topik ini kita dapat murid harus dapat begini. Tapi kalau capaian pembelajaran itu sekumpulan kompetensi ya. Jadi kemampuan atau keterampilan dari sekumpulan kompetensi siswa. Jadi berupa narasi. Itu sementara pengertian saya. Mungkin Pak Andi bisa membantu. Ya, oke, good job. Ayo Pak Andi atau Bu Rista atau Bu Sri, maybe you can add Rini's answers, please. Iya, menurut saya sama sih, Bu. Menurut saya sama sih. Jadi antara tujuan pembelajaran itu, jadi awalnya kita mencapai tujuan pembelajaran. Nanti dari itu di akhir semester itu capaian pembelajaran itu harus tercapai seperti itu, Bu. Jadi tujuan pembelajaran tercapai pertamanya, nanti di akhir semester harus mencapai capaian pembelajaran. Jadi capaian itu lebih luas ketimbang tujuan, menurut saya seperti itu, Bu. Capaian dulu dibentuk, baru tujuannya di bawahnya seperti itu. Jadi sama kayak Bu Rini barusan. Jadi capaiannya itu dirumuskan dulu begitu. Iya, menurut saya dirumuskan dulu nanti dari misalnya kita ingin mencapai naratif gitu ya. Iya. Jadi kesimpulannya capaian pembelajaran capaian pembelajaran itu siapa yang merumuskan? Itu satuan pendidikan menurut saya. Tapi kalau guru cukup menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan topik-topik kita mengajar atau kompetensi dasar yang kita ajarkan.
Itu jadi KD, kompetensi dasar itu nanti dipecah, di situ ada beberapa tujuan pembelajaran. Sedangkan capaian pembelajaran itu rangkuman, kumpulan kompetensi. Capaian pembelajaran atau apa ya? Bu, mohon maaf, memotong. Ini bebas. Pembelajaran, iya, capaian pembelajaran itu yang membuat adalah pemerintah. Jadi pemerintah sudah menentukan capaian pembelajaran yang terdiri dari fase-fase dari fase A sampai fase F. Jadi capaian pembelajaran itu adalah kurikulum. Kalau dulu mungkin silabus, tapi karena sekarang silabus dulu. Capaian pembelajaran itu mulai dari fase A sampai fase F itu yang langsung dirangkum di situ. Kalau dulu kan silabus kita hanya SMA, SMK saja. SMK saja. Berbeda, tidak dirangkum dari satu. Kalau sekarang capaian pembelajaran itu dirangkum jadi satu dari awal dari fase A hingga fase F seperti itu. Nah, itu yang menentukan adalah pemerintah. Jadi yang memiliki policy di situ, having policy. And then after there is capaian pembelajaran, under capaian pembelajaran itu alur. Itu yang Bu yang kemarin yang Bu Mardiah bingung how to klik. Ya, membedakan tujuan sama alur. Ya, alur pembelajaran, and then after that making modul ajar. Modul ajar yang membuat adalah satuan pendidikan yang berisi tentang tujuan-tujuan seperti yang disampaikan Bu Rini tadi. Jadi itu tadi nanti di sana di modul ajar disampaikan dengan rinci tentang apa yang akan dicapai seperti itu. Jadi kalau kemarin itu yang Bu Rini Bu Mardiah yang klik-klik itu di sampingnya itu adalah the explanation what is capaian pembelajaran, how to who is made of capaian pembelajaran. Iya. Oke, ini kan kurikulum operasional sekolah penggerak ya. Karena Merdeka Belajar, kayaknya loh sekolah itu diberi kebebasan untuk menyusun kurikulum. Jadi pemerintah hanya memberikan rambu-rambu, yaitu yang dituangkan dalam fase-fase itu. Nah, sekolah akan membuat kebijakan membuat narasi atau capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dibuat berdasarkan karakteristik sekolah masing-masing dan karakteristik peserta didik. Itu pengertian saya. Jadi, capaian pembelajaran menurut saya yang membuat tetap satuan pendidikan dan melegalkan apa ya? Selain melegalkan itu apa ya istilahnya? Yang mengesahkan itu. Nah, tapi harus merujuk pada fase-fase yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sementara pengertian saya seperti itu. Jadi capaian pembelajaran nanti akan dituangkan dalam rapot yang berupa narasi. Pada akhir pembelajaran pada fase F ini, peserta didik mampu titik dan seterusnya. Seperti itu pengertian saya. Ayo. Tapi kalau dikaitkan dengan merdeka belajar, harusnya sekolah punya kemerdekaan untuk membuat capaian belajar disesuaikan dengan karakter sekolah atau keunggulan sekolah dan karakter peserta didik. Karena setiap daerah mempunyai kekhasan masing-masing. Begitu pengertian saya, Bu Arista. Kalau pengertian saya, maaf Ibu, kalau pengertian saya sama dengan Bu Arista, capaian pembelajaran itu adalah pengganti dari silabus. Nah, kemudian dalam pertanyaan saya, kalau sudah ada capaian pembelajaran atau silabus, berarti kita harus tetap menggunakan RPP. Lalu RPP itu yang untuk kurikulum 21 ini, 2021 atau kurikulum operasional di apa ini? Di sekolah unggulan ya.
Nah, itu apa disebut apa? Apakah RPP tidak digantikan oleh modul ajar itu? Ya, Modul digantikan ajar ya. itu, gini, modul ajar itu bukannya seperti buku atau materi untuk mengajar. Boten, Bu. Nah, ini ada pengertian baru. Kita semakin luas. Iya, iya. Sip, ini tadi Ternyata materinya banyak menimbulkan persepsi ya. betul, Dan ternyata materinya Bu perbedaan Rini itu sangat indah sekali. bagus. Saya Iya, iya. menikmati Ya. diskusi ini. Ya, kalau Iya. bagi saya modul ajar itu ya bahan atau materi untuk pengajaran. Ya. Iya. Oke. Kalau menurut Bu Mardia, modul ajar itu materi. Ya. Pengetahuan saya, ya, ini modul ajar itu menggantikan RPP. Di modul ajar ada skenario bagaimana kita mengajar, ada tujuan pembelajaran, ada materi juga, dan ada asesmennya juga. Itu pengertian saya. Jadi saya menyimpulkan modul ajar menggantikan RPP. Seperti itu. Itu pengertian saya. Dan belum tentu benar loh ya. Sekarang Kita sama-sama belajar loh. Oke, bagaimana yang lain? Yes, that's right, Bu Rini. Itu memang nantinya tidak ada RPP, jadi digantikan dengan modul ajar itu. Seperti itu. Jadi karena di dalam modul ajar sudah ada kegiatan pembelajaran lengkap dan kemudian langkah-langkahnya juga, kemudian ada materinya. Jadi tidak perlu membuat RPP lagi, Bu. Oh iya. Berarti dari pemerintah langsung Bu Rista ya untuk modul ajarnya. Modul ajar itu satuan. Nanti kalau dari pemerintah itu Merdeka Belajar tidak akan terwujud, Bu. Karena kita tidak akan terwujud. Kreatif. Jadi modul ajar yang menyusun juga sekolah atau nanti disahkan, dilegalkan. Selain dilegalkan itu apa toh istilahnya oleh sekolah gitu. Ya. Sekarang Bu Rini muncul pertanyaan baru lagi. Kalau modul ajar harus muncul itu. Kalau modul ajar itu tidak dibuat oleh pemerintah karena ini berhubungan dengan Merdeka Belajar, lalu siapakah yang menyusun modul ajar tersebut? Iya, yang menyusun adalah Bu Mardia, Bu Arista, Pak Andi Rizky, dan Bu Sri. Itu karena itu Merdeka Belajar. Merdeka nggawe dhewe, digawe dhewe, disesuaikan dengan keadaan muridnya, disesuaikan dengan kekasan daerahnya. Itulah namanya merdeka. Yang salah adalah kalau kita benar. Ini Bu Sri muncul. Halo Bu Sri. Welcome to Bu Sri. Lah kok ndelik maneh? Any idea Bu Sri? Menjelang malam. Ibu Sri, ramaikan suasana disk ini. I like to have a friend like you. Oh. Nah, berarti gini ya Bu Rini yang menyusun guru. Iya. Ya. Guru mapel yang menyusun modul ajar. Iya. Guru mapel. Yes. Kurikulum. Ya. Kepala sekolah. Apakah komite dan pengawas juga terlibat? Komite pengawas itu terlibat pada saat kita menyusun kurikulum. Nah, pada saat kita menyusun modul ajar berdasarkan kurikulum, siapa yang membuat kurikulum? Yaitu wadah sekolah. Ya guru, waka kurikulum, terus nanti ada masukan dari juga, terus dari pengawas, orang tua juga. Jadi kurikulum itu dibuat oleh semua warga sekolah dan pihak terkait atau stakeholder. Nah, terutama kalau SMK harus melibatkan Dudi atau IDUKA. Begitu. Jadi yang membuat modul siapa? Ya guru. Berdasarkan apa? Kurikulum. Siapa yang membuat kurikulum? Guru, kepala sekolah, waka kurikulum, pengawas,
Judi, orang tua peserta didik, dan lain-lain semua dilibatkan menyusun kurikulum. Nah, karena pada saat penyusunan kurikulum ada proses sinkronisasi antara Judi dan pihak sekolah. Seperti itu. Ya. Is it okay? So, is there any other answers or opinion, please? Maybe from Pak Andi, Abu Sri, Abu Rista. Oke. Mungkin pertanyaan lainnya Bu ya. Pertanyaan lainnya ya. Pertanyaan lain. Iya. Misal capaian pembelajaran itu nggak tercapai gitu Bu. Apa tindak lanjutnya guru? Seharusnya gimana guru tuh? Misalnya kita katakannya seperti ini, tapi di lapangan ternyata kemampuan kita di bawahnya gitu Bu. Apa yang harus kita lakukan sebagai guru seperti itu? Iya. Yang kita lakukan sebagai guru, capaian pelajaran tidak capai, itu tidak tercapai oleh semua murid atau beberapa murid saja, Pak? Mungkin yang tercapai hanya beberapa, Bu. Itu kan di kelas tuh biasanya cuma 1 atau 2, 3 orang yang pinter, yang benar-benar mengerti ya. Sedangkan yang lainnya kan banyak kan nggak mengerti gitu ya. Jadi hanya yang tercapai oleh 2, 3 orang mungkin yang tercapai. Oke. Seperti itu. Kalau tidak tercapai sama sekali, berarti ya capaian pembelajarannya kan bisa dirubah. Berarti kan katanya merdeka belajar disesuaikan dengan karakter siswa kita. Berarti itu semester berikutnya. Artinya semua nilainya di bawah target. Ya, tapi kalau tercapai sebagian mungkin ada yang tercapai berapa persen, yang tidak tercapai berapa persen, baru kita menggolongkan siswa kita berdasarkan levelnya. Yang sudah tercapai kita beri pengayaan, belum tercapai di remedi diulangi. Seperti itu mungkin. Atau ada yang lain dari Bu Arista Forestiani. No, I agree with you, ma'am. Oh, you always agree with me. Don't agree with me. Difference is beautiful. Perbedaan itu sangat indah. Iya, I know. Karena ya kita bayangkan prinsip dalam pernikahan itu harus beda. Iya, masa cowok sama cewek. Nah, makanya kita harus beda dan tidak boleh sama. Ya, always. Ya. Mungkin sudah bisa menjawab Pak Andi tadi. Ya. Oke, yang lain. Ada question, please? Oke, please. Bu Sri or Bu Mardiah ini? Sudah tadi saya. Oh ya, Bu Sri, please, question. Halo. Oke, Mem. Aspek-aspek apa saja yang terdapat dalam capaian pembelajaran tersebut? Mohon diulangi. Aspek-aspek? Aspek-aspek apa saja yang terdapat dalam capaian pembelajaran tersebut? Satuan pembelajaran? What do you mean by satuan pembelajaran? Capaian. Oh, capaian. Aspek-aspek apa saja yang ada dalam atau harus diperhatikan ya dari capaian pembelajaran ya. Melihat rumus dulu. Iya, Mem. Aspeknya biar keliru. Ya. Rumusnya mungkin bisa di-share screen. Ya, ini the principle atau coba nih. Ya. Bisa Bu melihat? Not yet. Halo, can you see the my screen? Ya, sudah. Ya. Sudah. Slide-nya ya. Yes, ini aspeknya tuh. The principle of capaian pembelajaran. Ya, ini prinsipnya harus terukur dan spesifik dan fleksibel. Nah, ini aku yang suka nih fleksibel ini tadi. Jadi sesuai proses dan tahap belajar siswa. Jadi bisa dirubah menurut saya. Nah, aspek-aspeknya terukur dan spesifik itu pemahaman dan pengetahuan. Jadi beda antara pemahaman dan pengetahuan. Paham itu ada makna menerima. Ya, menerima dan melaksanakan. Pengetahuan tahu saja. Tapi kalau paham itu ada unsur penerimaan dan melaksanakan. Terus aspek kepraktisan, ya, praktis.
itu menunjukkan, biasanya menggunakan kata-kata ini, menunjukkan atau menerapkan. Menunjukkan atau menerapkan. Menunjukkan perubahan tingkah laku, menerapkan cara mengemukakan pendapat. Keterampilan generik. Nah, itu kata-kata yang biasa digunakan itu mesti menganalisis. Menganalisis teks narasi atau teks recount, membandingkan, dan sebagainya. Dan fleksibel. Jadi jawaban saya untuk Bu Sri, aspek-aspek pada saat menyusun capaian pembelajaran yang harus diperhatikan adalah aspek pemahaman dan pengetahuan, praktis, dan keterampilan generik. Ya, pemahaman dan pengetahuan, praktis, keterampilan generik. Ya, prinsipnya harus terukur dan spesifik. Maksudnya terukur itu mudah diukur. Spesifik, khusus, jelas. Nah, fleksibel, lentur, maksudnya bisa disesuaikan dengan tahapan belajar siswa. Begitu. Gimana? Oke, ma'am. Thank you. You're welcome. Next question, please. Maybe from Bu Arista. The last question. One more thing. One idea, more ma'am. question. Gimana Maybe, ini sudah bisa diakhiri? Ya, bisa. I Atau think so. lanjut? Thank Sudah you, 20 ma'am. menit kah? You're welcome. Oke, thank you. We Audience, should participant, can we stop the presentation today? Ya, I think so. Okay, I think that's all my presentation. Forgive me for being mistake. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your explanation. You're welcome. Have nice dream.